Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan bertambah lagi gembulnya ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rekomendasi anime yang berhubungan dengan romance. Romance bisa dibilang merupakan salah satu genre yang memiliki banyak penggemar di industri anime. Oleh karenanya, banyak serial yang selalu memasukkan unsur ini ke dalam plotnya. Salah satu plot yang paling umum, atau biasanya digunakan di anime, adalah perubahan dari yang sebelumnya hanya berteman. Di endingnya, mereka kemudian menjadi kekasih. Karena kita semua pasti love happy ending, kan? Tapi bagaimana kalau awalnya mereka bermusuhan? Atau salah satu dari mereka awalnya membenci pasangan lainnya? Karena desakan permintaan, genre romance yang ada sekarang telah berkembang dari biasanya. Dan musuh berubah menjadi kekasih, atau dari benci ke cinta relationship menjadi salah satu alur cerita yang juga banyak disukai. Dari karakter yang saling membenci sejak kecil hingga musuh sejati di sepanjang serialnya. Perlahan, perasaan suka yang mereka pendam bergerak melewati rasa benci yang mereka miliki, hingga akhirnya terbentuklah sebuah hubungan yang baru. Bukankah itu akan menjadi suatu ending yang memuaskan ketika kita dapat melihat dua karakter yang saling membenci jatuh cinta? Berikut adalah beberapa anime yang memiliki tema benci ke cinta relationship dalam salah satu plotnya. Dari mereka yang jatuh cinta secara tidak sengaja karena mendapat bantuan tanpa pamrih dari main hero-nya, sampai mereka yang tidak dapat menyangkal ketertarikan mereka karena sifat yang dimiliki oleh main hero-nya. Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di rekomendasi yang diberikan mungkin akan ada sedikit spoiler. Tapi, diusahakan tidak akan terlalu major sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear, let us begin, shall we? Hataraku Mau Sama, atau The Devil is a Part-Timer. Anime ini diproduksi oleh studio White Fox dan ditayangkan perdana di tahun 2013. Bergenre romance, comedy, and fantasy. Dalam The Devil is a Part-Timer, dua tokoh utamanya, yaitu Sadao dan Emilia, adalah contoh komedi bagaimana musuh berubah menjadi kekasih. Karena Sadao adalah raja iblis, sedangkan Emilia adalah pahlawan yang dilatih untuk membunuhnya. Namun, setelah mereka berdua isekai dari Ente Isla ke dunia manusia, hubungan keduanya menjadi sedikit lebih rumit. Raja Iblis yang Emilia kenal sebagai seorang yang menghancurkan dan membunuh banyak orang di Ente Isla, ternyata adalah seorang baik hati yang terkadang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Semakin Emilia melihat dan terlibat secara langsung oleh sang Raja Iblis atau Sadao bertindak di dunia manusia, perlahan pandangannya mulai berubah, dan begitu juga dengan perasaannya. Hal ini sangat terlihat di light novelnya, namun memang belum begitu terlihat di animenya yang masih di season pertama. Meskipun perasaan Sadao terhadap Emilia tidak diperlihatkan secara jelas, namun terlihat bahwa Sadao sangat peduli terhadap keselamatan Emilia di dunia manusia. Nisekoi. Anime ini diproduksi oleh studio Shaft dan ditayangkan perdana di tahun 2014. Bergenre romance, comedy, and harem. Apa yang harus dilakukan untuk menenangkan dua keluarga mafia berseteru yang hampir mengakibatkan pertumpahan darah? Jawabannya adalah cinta palsu. Nisekoi mengikuti kisah jenaka dari kedua tokoh utamanya, yaitu Raku dan Chitoge, yang merupakan pasangan nan sangat tidak serasi, di mana mereka terpaksa berpacaran demi menjaga tidak terjadinya perang di antara keluarga mafia mereka. Raku dan Chitoge sama sekali tidak saling menyukai atau jatuh cinta saat pertama mereka bertemu. Mereka malah cenderung saling membenci satu sama lain. Mereka terpaksa melakukan hubungan pacaran tersebut atas desakan orang tua mereka masing-masing, demi menjaga perdamaian kota. Namun, seiring berjalannya cerita, perasaan mereka mulai berubah. Dan dari situ, masing-masing dari mereka mulai mengembangkan perasaan mereka yang sebenarnya sepanjang seri. Koe no Katachi,
atau A Silent Voice. Anime ini diproduksi oleh studio Kyoto Animation dan ditayangkan perdana di tahun 2016. Bergenre romance and drama. Kedua tokoh utama anime ini, yaitu Shoko dan Shoya, adalah contoh melodrama di mana musuh berubah menjadi kekasih. Ketika mereka masih kecil, Shoya sering membuli Shoko karena dia tuli, bersama dengan beberapa anak lainnya. Karena terus mendapat perlakuan buruk, Shoko pun akhirnya pindah sekolah. Sebelum mereka akhirnya bertemu lagi ketika dewasa. Saat mereka bertemu lagi, Shoya mati-matian berusaha menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan kepada Shoko. Ia merasa sangat bersalah atas segala yang pernah ia lakukan saat kecil. Namun Shoko tampaknya sudah memaafkan Shoya dan sama sekali tidak merasa dendam atas semua yang telah ia lakukan. Ia bahkan jatuh cinta setelah melihat kesungguhan dan betapa kerasnya Shoya berusaha menebus kesalahan yang pernah ia perbuat. Hubungan keduanya pun bisa dibilang rumit, di mana mereka tidak pernah benar-benar berkencan, meskipun Shoko memiliki perasaan terhadap Shoya. Romeo x Juliet. Anime ini diproduksi oleh studio Gonzo dan ditayangkan perdana di tahun 2007. Bergenre romance, drama, fantasy. Dengan nama seperti Romeo dan Juliet, kalian pasti sudah tahu bahwa serial anime ini akan bercerita mengenai musuh yang berubah menjadi kekasih. Juliet Flamata Asto Capulet adalah anggota dari keluarga Capulet, sedangkan Romeo Candore Banto Montague adalah bagian dari keluarga saingannya, yaitu keluarga Montague. Romeo dan Juliet adalah pasangan yang memiliki kisah tragis, bahkan di anime. Meskipun serial ini hanya merupakan adaptasi dari drama William Shakespeare, tapi plot inti dari ceritanya tetap sama. Leontes Montague, yang merupakan ayah dari Romeo, membunuh seluruh keluarga Capulet, dengan Juliet, putri satu-satunya dari keluarga Capulet, berhasil melarikan diri. Setelah dewasa, Juliet menjadi tokoh yang berusaha untuk menghentikan rezim jahat keluarga Montague secara diam-diam. Di sisi lain, Romeo adalah putra Lord Leontes Montague dan pewaris takhta Neo Verona. Mereka adalah pasangan bernasib sial yang saling jatuh cinta. Namun, hasrat mereka untuk bisa tetap bersama melebihi semua kesulitan yang ada di depan mereka. Maoyu Mao Yusha atau Maoyu Arch Enemy and Hero. Anime ini diproduksi oleh studio ARMS dan ditayangkan perdana di tahun 2013. Bergenre romance, adventure, and fantasy. Raja Iblis atau Demon Lord seharusnya dibunuh oleh hero atau pahlawan. Itu selalu terjadi di kebanyakan cerita yang ada. Namun di anime ini, banyak hal yang berubah. Raja Iblis yang biasanya cowok, di anime ini adalah cewek, sehingga gelarnya adalah Ratu Iblis. Dan tujuan utama dia bukan untuk membunuh hero yang akan menghalangi rencananya. Namun, dia mengusulkan agar mereka bekerja sama dalam menguasai dunia dan mendamaikan perang yang terjadi antara pihak manusia dan iblis. Dan bukan hanya kerja sama, Ratu Iblis seksi ini juga bahkan menawarkan dirinya sebagai kekasih sang hero. Meskipun awalnya sang hero menolak bekerja sama dan selalu berpikir bahwa itu semua hanyalah sebuah jebakan yang direncanakan, sang Ratu Iblis tetap tidak henti-hentinya dalam berusaha, sampai akhirnya perasaan dari sang hero melunak, dan mereka akhirnya bersama-sama berusaha membuat sebuah dunia di mana manusia dan iblis dapat hidup bersama. Masamune-kun no Revenge. Anime ini diproduksi oleh studio Silver Link dan ditayangkan perdana di tahun 2017. Bergenre romance and comedy. Ketika Masamune kecil, ada seorang gadis yang selalu membulinya dengan memanggil dia dengan julukan babi karena tubuh gemuknya. Perlakuan itu membuatnya trauma, terutama karena ia sangat menyukai sang gadis yang bernama Aki Adagaki itu. Tidak terima terhadap perlakuan yang diterimanya, Masamune memutuskan untuk berdiet dan menjadi tampan. Setelah berhasil, ia berencana untuk membuat Aki jatuh cinta kepadanya, untuk kemudian secara brutal menolaknya sebagai pembalasan dendam. Tapi, tentu saja, semua tidak semudah yang direncanakan.
Pada akhirnya, rencana yang ia siapkan malah jadi bumerang buat dirinya. Karena semakin dekat dirinya dengan Aki, cinta lama yang ia pendam mulai bersemi kembali, mengalahkan rasa benci yang ia punya. Berikut di atas adalah 6 anime yang memiliki tema benci menjadi cinta relationship. Bila kalian penyuka happy ending, pasti menyukai tema seperti ini. Meskipun banyak yang bilang klise, cinta adalah bahasa universal, di mana semua dapat merasakannya. Meski itu musuh, ataupun orang yang membenci kita sekalipun. Tentu saja masih banyak anime lain yang memiliki tema seperti ini. Apakah kalian menyukai tema seperti ini sebagai konten? Beri pendapat kalian ya di kolom komentar. Cheers!